Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sedikit santai mengenai topik adalah bilah panjang. Apa saja dibutuhkan oleh bilah panjang, dan tentu saja batu asah yang panjang juga gitu. Apa korelasinya? Jadi salah satu poin ketika kita memiliki bilah yang cukup panjang, dalam artian panjang di sini yang saya punya paling panjang 37 cm, golok bahan PM23. Nah, kadang ketika kita memiliki golok yang panjang dan kita memang pengen mengasah sendiri, ketika kita gunakan batu-batu asah yang ukuran size-nya normal kayak gini, mungkin 20 cm atau mungkin kurang 15 cm dan sebagainya. Ketika kemampuan mengasah kita mungkin kayak saya masih pemula gitu ya, maka akan sedikit kesusahan ketika kita akan melakukan finishing, teman-teman. Karena kalau finishing itu kan memang dibutuhkan ini ya, area untuk memperkecil tekanan dan sebisa mungkin searah sejalan gitu. Dalam artian secara sejalan itu kayak gini, teman-teman. Kalau panjangnya 20 cm normal kayak gini, jadi saat kita mau finishing itu kan butuh digeser kayak gini. Nah, belum nyampe pangkal kadang udah habis, teman-teman. Apalagi kalau yang masih belajar kayak saya, bisa jadi mau digosek nih, miring set, tuh udah habis duluan baru nyampe sini. Kalau pakai yang pendek batu asanya. Tapi kalau kita punya batu asa yang cukup panjang, kebetulan alhamdulillah kemarin rezeki jarang-jarang banget ada. Alhamdulillah di rezeki dapat yang panjang. Itu memudahkan kita juga, teman-teman, ketika kita akan melakukan finishing. Jadi kalau kita pas melakukan finishing, golok atau pisunya panjang, itu untuk finishing jauh lebih mudah, apalagi dengan metode yang satu kali crosscheck ya. Jadi saat kita mendorongnya ke depan, nice. Nah, batu asahnya pas habis, pas kena di pangkal pisau. Contoh lagi kayak gini. Sorry, ini kehalang. Turunin dulu. Nah, kalau kita pas lagi finishing, itu kan pasti pengen sekali jalan ya. Nice. Nah, jadi masih cukup ruang untuk meluruskan mata bilahnya kayak gini. Nah, berbeda kalau kita punya batu asa yang pendek kayak tadi, mungkin baru nyampe sini udah habis batu asanya. Jadi kayak sini kurang ke grosek. Kecuali kalau kita memang sudah mahir banget ya untuk menggunakan batu asanya, sekali grosek mungkin bisa kali. Jadi tapi agak memang sedikit lebih panjang. Tapi ya gitu, area yang kenanya akan semakin, kontak time-nya semakin singkat. Makanya salah satu keuntungan punya batu asa yang panjang itu memperlama kontak time dan mengefisienkan proses finishing mata bilah. Untuk terutama bilah-bilah yang ukurannya panjang. Nah, ini termasuk ukuran yang panjang lah. Kalau saya definisikan di atas 30 itu udah termasuk panjang, teman-teman. Ini kalau tipe-tipe yang agak sedikit bentuknya di sini kecil, di sini melebar ya, teman-teman. Kalau pisau pabrikan juga sama, teman-teman. Saya dengan 36. Nah, ini enak juga. Kan panjang juga nih, teman-teman, 36. Nah, kalau pakai batu asa yang panjang, nah, sekali gosrek finishing bisa sampai dari ujung mata bilah sampai ke ujung mata bilah. Jadi proses finishingnya jauh lebih efisien, teman-teman, atau jauh lebih efektif ya, optimum lah. Karena sekali gosrek kontak time-nya lebih lama dan bisa menyeluruh sekali kena seluruh mata bilah. Nah, itu mungkin sedikit sharing buat teman-teman yang
memiliki golok-golok atau pisau-pisau yang panjang, itu buat yang masih belajar bisa dicoba untuk barangkali, belum tentu ada sih, barangkali ada yang jual yang panjang itu bisa jadi koleksi juga atau bisa jadi sangat berguna banget buat golok-golok yang panjang. Kenapa kalau golok panjang? Kadang kalau pas situasional di lapangan ya, pas itu latihan itu nggak semua yang merobohkan sapi, apalagi yang bukan profesional, bukan di tempat penyembelihan hewan normal, itu kadang yang merobohkan kan nggak semuanya paham ya. Kadang posisi sapi nggak pas, posisi lehernya juga nggak pas, mau nggak mau ditarik, posisi gaya tarik susah, maka mau nggak mau harus digaya dorong. Maka pisau-pisau yang panjang itu sangat membantu ketika memang kita butuhkan untuk gaya dorong murni sih ketika di lapangan nanti. Dan dengan batu asa yang panjang ini juga sangat membantu buat tadi finishing. Kalau finishingnya cakep teman-teman, maka sisi saburnya akan terhilangkan dengan maksimal juga. Kita coba yang ini finishing terakhir juga sama, pakai batu yang panjang ini. Dan harusnya sih cakep juga sih hasilnya. Kita coba tes. Terus ya, 2 lembar. Kalau 1 lembar kita coba ya. Sama sih harusnya. Kalau 2 lembar udah halusnya dapat, 1 lembar tisu pun juga sama harusnya teman-teman. Tetap dapat lah. Bismillah. Yes. Yes. Halus. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.